Saudara-saudara terkasih, nama minggu kita adalah kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Ya Yesus Kristus adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Jiwa
Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Kantate ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Namun di tengah-tengah penderitaan oleh karena COVID-19, masih ada kekerasan karena perang di beberapa belahan bumi ini. Oleh karena itu, kasihanilah kami dan mereka yang tengah menghadapi peperangan karena perebutan kekuasaan. Banyak yang menderita dan sengsara, terlebih anak-anak dan perempuan. Satukanlah mereka dan jauhkanlah dari peperangan. Berilah damai yang daripadamu, sehingga sukacitamu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan,
akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyaknya penderitaan yang berat dan keras. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami supaya bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Karenanya kami tidak boleh hanya memikirkan diri kami sendiri, namun harus semakin tergerak untuk berbelas kasihan kepada saudara-saudara yang lain, terlebih di dalam menghadapi kesusahan sekarang ini. Jadikanlah kami supaya semakin peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan. Benar, kami harus menghadapi berbagai penderitaan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, jangan biarkan kami putus asa dan kalah menghadapi penderitaan dan kesusahan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi tetap setia dan memegang kebenaran firman-Mu, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis itu lari dari hadapannya. Kami percaya bahwa penderitaan akan berakhir, dan Engkau tidak akan membiarkan penderitaan terus menyusahkan kami. Kuatkan kami supaya tetap setia ketika menghadapi penderitaan, supaya kami tidak kalah walaupun penderitaan itu begitu berat dan menyusahkan kami, tetapi Engkau akan mengakhirinya, supaya kami bersukacita pada akhirnya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jangan
janji Tuhan akan keampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Kantate hari ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia di dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila barangkali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka,
sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi.
Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, Bapa kami yang Maha Pengasih dan penyayang di dalam hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kiranya di saat kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini, Engkau yang mengajari kami untuk boleh mengerti firman-Mu. Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami, agar kami boleh sungguh-sungguh mendengar Engkau berfirman melalui hamba-Mu. Bapa kami ini manusia lemah yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kami memohon kepadamu, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada kebaktian kita minggu ini tertulis pada kitab Wahyu pasal 12, dimulai dari ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki Minggu Kantate yang mengajak kita untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Dan topik minggu ini mengajak kita untuk menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu, jika firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini mengingatkan kita untuk bernyanyi bagi Tuhan, untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, di mana dalam menyanyikan sebuah lagu terkadang seseorang mempunyai motivasi yang berbeda. Di saat seseorang merasa bahagia atau merasa bersukacita atau merasa sangat bangga dan senang di dalam kehidupannya, bisa saja ia akan bernyanyi di dalam hidupnya. Atau ketika seseorang merasa sedih, atau ketika seseorang merasa berduka, ia bernyanyi di dalam hidupnya. Bahkan di situasi yang seperti itu, kita bisa melihat atau itu merupakan gambaran hati seseorang. Kita boleh melihat apakah seseorang itu bahagia atau sedang sedih. Dan bahkan juga respon orang-orang yang boleh mendengar orang yang bernyanyi. Mungkin ketika mendengar seseorang bernyanyi, kita boleh sampai meneteskan air mata. Atau ketika mendengarkan seseorang bernyanyi, kita boleh merasakan ketenangan di dalam hidup kita. Atau juga kita merasakan seolah-olah kita dibawa ke surga. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini, jika firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, bahkan yang sudah dibaca saat ini, menyatakan bahwa wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Yohanes di Pulau Patmos. Saat itu Yohanes sedang dalam keadaan terbuang. Tetapi Yohanes terbuang bukan karena kesalahannya, bukan karena kejahatannya, tetapi ia ingin menyaksikan imannya kepada seluruh orang. Bahkan juga dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, dari ayat 10 tadi dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Menyatakan bahwa keselamatan itu telah tiba, bukan untuk dinantikan lagi, bukan untuk ditunggu lagi, tetapi keselamatan itu telah tiba, di mana melalui darah anak domba
darah Kristus yang membawa keselamatan bagi orang-orang percaya. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika hari ini kita diajak untuk bernyanyi, jika tadi kita berkata bahwa banyak alasan seseorang untuk bernyanyi, dan firman Tuhan hari ini mengajak kita, bahkan menjadi alasan bagi kita akan bernyanyi atas kemenangan orang-orang percaya. Di mana judul dari perikop ini menyatakan nyanyian kemenangan, bahwa orang-orang percaya akan bernyanyi, menyanyikan kemenangan yang telah dinyatakan oleh anak domba Allah melalui Kristus yang rela memberikan nyawanya, yang rela memberikan hidupnya di kayu salib untuk menebus orang-orang berdosa. Saudara-saudara terkasih, jika sejenak kita melihat ayat 7 dikatakan, maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga digambarkan di sini adalah iblis atau penjahat atau dikatakan setan. Mungkin kita akan berkata, itu adalah kondisi, keadaan di surga, di mana di situ terjadi peperangan antara malaikat Tuhan dengan iblis atau yang melakukan kejahatan itu. Saudara-saudara terkasih, dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, berjaga-jagalah, sebab lawanmu si iblis berjalan keliling. Di mana dalam kondisi sekarang ini, dalam situasi saat ini, sebelum kita tiba pada hari penghakiman yang terakhir, iblis tetap bekerja. Bahkan dalam situasi yang sulit yang kita hadapi, yang dihadapi oleh negara kita, yang dihadapi oleh dunia ini melalui pandemi COVID-19. Iblis bisa saja bekerja, menggoda kita, menggoda orang-orang percaya. Bahkan jika saat ini kita diajak untuk beribadah di rumah kita masing-masing, dalam situasi itu juga iblis bisa menggoda kita. Mungkin kita akan berkata, bagaimana saya bisa bernyanyi di rumah, sementara saya hanya tinggal sendiri? Bagaimana saya bernyanyi di rumah, sementara kami hanya berdua? Bukankah itu merupakan hal yang aneh? Mungkin situasi atau suara-suara yang menyatakan hal seperti itu mungkin akan berkata kepada kita, marilah kita diam saja tanpa melakukan ibadah di rumah. Tetapi saudara-saudara, satu orang, dua orang bukan menutup kemungkinan bagi kita untuk memuji Tuhan, bukan menutup kemungkinan bagi kita untuk menyanyikan nyanyian baru di hadapan Tuhan. Bahkan di saat situasi ini juga kita mungkin mengalami kesulitan ekonomi, kita mungkin mengalami rasa takut yang sangat berlebihan. Jika beberapa bulan yang lalu kita mendengar bahwa berita itu hanya ada di Wuhan, atau mungkin jika beberapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu itu hanya berada di daerah Jawa sana, tetapi pada minggu-minggu ini kita merasa takut. Sudah ada beberapa orang yang terinfeksi di daerah kita, di kota Pematang Siantar. Mungkin hal ini seakan-akan menambah rasa takut di dalam hidup kita. Mungkin hal ini akan membuat kita terkadang ragu. Kita akan bertanya, apakah situasi ini, apakah keadaan ini akan normal kembali? Tetapi firman Tuhan mengatakan, kita harus menang. Kita harus yakin bahwa kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita, bahwa Tuhan tetap bekerja, bahwa Tuhan tetap peduli dalam setiap kondisi yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Bagaimana kita saudara-saudara? Apakah ketika menyaksikan iman kita di situasi yang sangat sulit, di situasi atau di saat kita menderita, apakah kita mampu tetap menyaksikan iman percaya kita, bahwa kita benar-benar yakin dan percaya akan kuasa Tuhan di dalam hidup kita? Bahkan juga firman Tuhan mengajak kita untuk bernyanyi, menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan, karena Ia menyelamatkan kita. Jika kita mengingat sejenak
cerita tentang runtuhnya kota Yeriko. Pada hari yang ketujuh dan yang ketujuh kali, tembok Yeriko runtuh dengan sorak-sorai, bahkan dengan tiupan sangkakala. Bahkan dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, ketika menyeberangi Laut Teberau, mereka selamat dari kejaran tentara Firaun. Setelah tiba di seberang, mereka menyanyikan betapa besarnya kuasa Tuhan di dalam hidup bangsa itu. Bahkan juga saudara-saudara, marilah kita bernyanyi, menyanyikan kemenangan yang dari Tuhan, bahwa kita akan menang. Yang walaupun saat ini kita masih di dunia ini, masih di tengah-tengah kehidupan yang sekarang, tetapi kita persiapkan hidup kita menuju hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita akan tetap menang. Bahkan saudara-saudara, suara yang Tuhan berikan bagi kita, suara yang indah. Di saat kita masih mampu mengeluarkan suara, marilah kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Jika saat ini kita beribadah di rumah kita, kita tidak boleh bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Marilah di saat nantinya juga kita tiba boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan. Mari kita senantiasa memuji Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita. Marilah kita senantiasa mensyukuri segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah Bapak Ibu sekalian. Sebab ketika kita masih mampu bersukacita, ketika kita masih memiliki pengharapan, itu akan menjadi sebuah sukacita, bahkan kebahagiaan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajak kita untuk senantiasa bernyanyi, menyanyikan kemenangan. Bahkan di situasi sekarang ini, kita juga tetap mampu bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami juga Tuhan berterima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan, biarlah kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan boleh berbuah di dalam hati kami dan dalam kehidupan kami. Terkhusus Tuhan di situasi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong kami, Engkau Tuhan yang menguatkan kami, memberikan kami sukacita walaupun kami merasa kesulitan pada saat ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, berkat pertolongan-Mu kami akan mampu melalui saat ini Tuhan. Dan kami akan dimenangkan dalam darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami ini manusia lemah yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Yang menciptakan langit
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dengan berbelas kasih kepada saudara, terlebih kepada mereka yang menderita karena pandemi COVID-19 sekarang ini. Peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi supaya tidak ada satupun yang putus asa. Tidak ada yang kalah di dalam menghadapi penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadikanlah kami menjadi orang yang peduli dengan penderitaan orang lain. Selama kita di dunia ini, kita pasti menghadapi penderitaan. Karena itu setialah memegang kebenaran firman Allah, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis lari dari hadapannya. Segala penderitaan akan berakhir dan Tuhan tidak akan membiarkan kita terus menyusahkan kita. Syukur bagimu Tuhan, sumber penghiburanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.